Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ini merupakan majelis yang ketiga dari ta'liq terhadap kitab Husnul Dzon Billah karya Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di hadis yang ke-21, riwayat yang ke-21. Iya. Ini koneksi malam ini agak sedikit lambat ini. Jadi tolong diinfokan lewat di chat sini atau di inbox apa di Jabri kalau jaringannya putus, suaranya putus. Iya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-Imam Ibn Abi Dunya fi kitabih Husnul Dzon Billah. Qala rahimahullah, haddatsana Abdullah yani Ibn Abi Dunya qala akhbarna Ali ibn al-Ja'd qala akhbarna Zuhair qala akhbarna Sa'ad Abu Mujahid At-Ta'i an Abil Maula Maula Ummil Mu'minin annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law lam tudhnibu laja'a Allahu biqaumin yudhnibuna fayaghfiru lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka akan melakukan dosa, lantas Allah mengampuni mereka karena mereka minta ampun. Ya, hadis ini dibawakan oleh beliau dalam Husnul Dzon Billah untuk menunjukkan bahwasanya dosa tidak selayaknya menjadi alasan seorang untuk uzon kepada Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besarnya dosa tersebut, tidak boleh menjadikan seorang hamba itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari apa yang telah berlalu sudah kita sebutkan kemarin, akan adanya orang-orang yang memiliki dosa yang besar, dosa yang sangat besar, namun terampuni dengan amalan-amalan yang kecil karena keikhlasan mereka. Maka ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang muslim tidak boleh menjadikan dosa sebagai alasan untuk suudzon kepada Allah Ta'ala. Apalagi dosa ini suatu keniscayaan bagi mereka. Dosa ini sebagai suatu keniscayaan bagi mereka yang tidak akan mungkin mereka bisa hindari. Maka kalau sesuatu itu atau seandainya dosa itu menghalangi seorang dari husnuzon, kemudian kita diperintahkan untuk husnuzon kepada Allah, maka ini tentunya taklif ma la yutaq. Ya, tentunya Allah Ta'ala berarti membebani kita dengan sesuatu yang tidak kita mampu. Kenapa? Karena di satu sisi kita diperintah husnuzon kepada Allah, tapi di sisi lain, seandainya kita bilang, seandainya dosa itu menjadi penyebab seorang itu tidak boleh suudzon, tidak boleh husnuzon kepada Allah, maka ini hal yang mustahil jadinya. Maka ini menunjukkan ketika kita diperintah untuk husnuzon kepada Allah Ta'ala dan juga Allah menetapkan suatu keniscayaan kita berbuat dosa, ini menunjukkan bahwa dosa bukanlah penghalang seorang untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dijadikan sebagai alasan seorang untuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa itu merupakan keniscayaan. Kapan mereka tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti mereka dengan kaum yang lain, lantas mereka berdosa dan mereka minta ampun, kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melihat hamba-hambanya butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang merasakan atau menampakkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah orang yang paling butuh kepada Allah dibandingkan mereka yang berdosa? Karena itulah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan dosa
dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang tidaklah menafikan husnuzonnya kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ada orang yang mengatakan kepada seorang pelaku maksiat bahwa dia ini tidak husnuzon kepada Allah, karena dia berbuat dosa terus. Tidak demikian. Dosa dan husnuzon tidak bertentangan dalam masalah ini maksudnya. Yani jangan dijadikan dosa kemudian alasan dia kemudian tidak untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi maksud saya di sini bahwa dosa dan husnuzon tidak bertentangan, maksudnya tidak menafikan keduanya berkumpul pada satu orang. Di satu sisi dia melakukan dosa, tapi di sisi lain dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dosa yang dimaksud di sini bukan dosa yang terus-menerus berulang karena kelalaian, kesengajaan dan menganggap remeh dosa tersebut, tidak. Namun yang dimaksud di sini adalah dosa yang menjadi keniscayaan setiap makhluk. Ya. Kemudian hadis yang kedua, riwayat 23, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Abdullah bin Umar qala akhbarna Zaidah ibnu Abi Raqqad qala akhbarna Ziyad an-Numairi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law kuntum la tuznibuna la atallahu biqaumin yuznibuna hatta yaghfir lahum." Demi Allah, masih putus? Hadis ke-21 sudah kan? Hadis ke-21 sudah. Pertemuan sebelumnya hadis 21, selesai terakhir hadis 21. Iya. Afwan, ini bagi yang saya lupa beritahu. Tolong jangan terlalu sering tindis gambar ini ya, gambar hati ya. Itu pengalaman-pengalaman ini itu bikin koneksi untuk teman-teman yang kurang bagus koneksinya jadi terputus. Ya, jadi tolong dikurang-kurangi. Jangan ini, mending chat. Jangan sering tindis icon heart itu. Ya, tolong dikurangin. Itu biasanya pengalaman-pengalaman kita di majelis-majelis biasanya itu sering putus. Iya. Iya. Sekali lagi tolong jangan ini. Iya. Gimana semuanya terputus? Iya. Yang lainnya gimana? Cuman semua terputus, semua teman-teman lain atau cuman dia Abu Sarah saja? Tolong di ini dikasih info. Soalnya di sini saya lancar, tidak terputus dari broadcastnya.
Taib, berarti ini ya. Kita lanjut. Taib. Kita lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law kuntum la tudznibuna la atallahu biqaumin yuznibuna hatta yaghfira lahum." Seandainya demi Allah Subhanahu wa taala yang nyawaku berada di tangannya. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya. Seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain, yakni untuk menggantikan kalian. Kemudian mereka Allah Ta'ala tetapkan melakukan dosa. Kemudian mereka minta ampun, beristighfar kepada Allah. Hatta yaghfira lahum. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka. Haikala Syekh Isa. Hada laysa majlis sama. Laysa majlis sama. Hada majlis li ba'di tullabina fi Indonesia. سامحني بارك الله فيكم هذا مجلس خاص وليس مجلس السماء طيب kata beliau, kata Rasulullah SAW, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, seandainya kalian berdosa, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kaum yang akan melakukan dosa, yakni Allah tetapkan mereka akan berbuat dosa dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Lantas mereka pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka. Ini maknanya sama seperti di atas. Larangan menjadikan dosa sebagai alasan untuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, seorang yang paling banyak berdosa justru seharusnya dialah orang yang harus banyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah orang yang paling butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang paling butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, selayaknya dia semakin menambah husnuzonnya kepada Allah. به قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن يحيى بن أبي سليم أنه قال سمعت عمر بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. Dari Umar bin Maimun, dia berkata atau bercerita dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, annahu qala Lau annal ibada lam yudhnibu khalaqallahu ibadan yudhnibun fayaghfiru lahum innahu huwal ghafurur rahim. Seandainya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berdosa, niscaya Allah Ta'ala akan menciptakan hamba-hamba yang lain yang akan berbuat dosa. Lantas Allah Ta'ala mengampuni mereka karena mereka beristighfar. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Iya, ini juga kandungannya sama seperti hadis sebelumnya. Kemudian riwayat yang ke-25, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Abu Hasan Al-Basri Ahmad ibnu Abdullah qala akhbarna Sulaiman bin Nuh an Yunus anil Hasan annahu qala ata Arabiyyun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Hasan adalah Al-Hasan Al-Basri, maka ini riwayat yang mursal. Riwayat seorang tabi'in langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat yang mursal. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri bercerita, ya, ada seorang Arabi yang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Dan ini sekali lagi riwayat-riwayat yang dhaif semacam ini banyak ya tersebut dan disebutkan oleh para ulama ketika membahas hal-hal yang sifatnya fadhailul amal atau sifatnya ya bukan berkaitan dengan hukum-hukum halal dan haram, mereka menyebutkan hadis-hadis yang dhaifnya ringan,
ketika kandungan hadis tersebut sejalan dengan qawaid umum dalam syariat kita, dan itu sebagai istiqnas, ya, sebagai istiqnas, sebagai pendukung, bukan sebagai landasan utama, pijakan utama dalam beramal, ya tentunya, karena tidak boleh mendasari amalan semata-mata berdasarkan pada hadis dhaif, hadis dhaif, ya. Adapun dari sisi ketika hadis dhaif itu ada pendukung, ada indikator lain yang menunjukkan bahwa hadis tersebut diamalkan, maka para ulama mengamalkan hadis semacam itu, ya. Dan ini sudah berulang kali kita sebutkan di majelis-majelis sebelumnya, bahwa para ulama, ya, tidak terlalu ketat dalam menyeleksi hadis-hadis semacam ini, ya. Kata beliau, datang seorang Arabi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man yuhasibul khalqa yaumal qiyamah. Perhatikan riwayat ini dan juga riwayat-riwayat yang akan datang setelah ini. Ini sangat faedahnya luar biasa besar. Kata Arabi ini, wahai Rasulullah, siapakah yang akan menghisap semua makhluk pada hari kiamat? Siapa yang akan langsung menghisap? Apakah Allah serahkan kepada malaikat? Ada malaikat yang tugasnya menghisap, sebagaimana Allah Ta'ala menyerahkan tugas-tugas atau memberi tugas kepada malaikat-malaikat ketika dalam hal-hal yang lain, mengantarkan wahyu, menurunkan hujan dan semacamnya, bertanya kepada orang-orang dalam kubur, malaikat yang mengerjakannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Arabi ini bertanya, bagaimana dengan hisab? Ya, menghisap seluruh makhluk siapa? Apakah Allah Ta'ala langsung sendiri atau mewakilkan juga kepada para malaikat? Qala Allahu Azza wa Jal. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah Azza wa Jalla yang langsung menghisap, tidak diserahkan kepada malaikat hisapnya. Lihat, perhatikan ucapan Arabi ini dengan kepolosannya, atau mungkin lebih tepat kita katakan dengan fitrahnya. Qala, dia menjawab, aflahtu wa rabbil Ka'bah. Ketika dia mendengarkan bahwa Allah sendiri yang akan menghisap, dia mengatakan, aflahtu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah Tuhannya Ka'bah, kalau begitu saya beruntung kalau Allah yang menghisap. Kenapa? Idzan yatruku haqqahu wa rubbama qala idzan la ya'khudhu haqqah. Ya, dia pun mengatakan, idzan, kalau begitu, ya, kenapa saya beruntung? Apa alasan saya mengatakan saya beruntung kalau Allah yang menghisap? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan meninggalkan atau merelakan haknya, ya, atau dalam sebagian riwayat, atau dalam ini keraguan-raguan dari perawinya, ya, apakah si Arabi ini mengatakan idzan yatruku haqqahu wa rubbama qala, atau terkadang dia mengucapkan idzan la ya'khudhu haqqahu, ya, kalau begitu dia tidak akan menyiksa atau menghukum orang karena haknya. Bagaimana maksudnya hadis ini? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan langsung menghisap hamba-hambanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada hamba, tidak butuh kepada ibadah mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sesuatu yang mereka butuhkan dari hamba. Kalaupun ada sesuatu yang dikatakan sebagai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih haknya Allah nih, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman Maha Rahim, ya, dia akan merelakan haknya dilanggar. Maksud saya di sini, dia akan memaafkan seorang hamba, ya, tentunya di sini terkait dengan ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Kenapa diampuni dosa selain kesyirikan? Karena itu ketika berkenaan dengan hak Allah, ya, Allah Ta'ala sangat memaafkan di situ. Kalau itu berkenaan dengan haknya. Kalau berkenaan dengan dosa sesama manusia, ya Allah tidak maafkan, karena bukan hak Allah sendiri di situ, ada hak manusia, butuh dimaafkan oleh manusia lain. Tapi kalau dosa itu murni berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia bergembira. Kenapa? Karena Tuhannya Maha Pengampun. Dia bisa saja merelakan, memaafkan haknya ketika dilanggar di dunia, di hari kiamat dia maafkan. Kenapa? Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu pun bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Beda dengan manusia. Manusia kalau haknya dizolimi, dia akan tuntut, dia tidak akan maafkan. Kenapa? Karena dia butuh. Manusia itu butuh. Di sisi lain dia juga bukan orang yang memiliki sifat rahmat yang luas, dan dia butuh kepada haknya. Beda dengan Allah.
Ya, beribadah adalah hak Allah, tapi dia tidak butuh kepada ibadah kita. Maka ketika ada seorang hamba yang melakukan dosa, ya, berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka berharaplah dia kepada Allah, husnuzon dia kepada Allah bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan haknya, akan merelakan haknya, ya, sehingga dia tidak menyiksa saya karena hak tersebut pada hari kiamat. Ya. Ini makanya Arabi ini mengatakan aflah tuh, saya beruntung. Coba kalau bukan Allah taala yang menghisap, ya, bukan Allah taala yang menghisap, ya, maka mungkin saya akan celaka, banyak haknya Allah yang saya langgar. Tapi ketika Allah sendiri yang menghisap, dia akan dengan rahmatnya, ya, ini husnuzonnya Arabi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bisa jadi atau dia akan memaafkan, ya, hak-haknya yang dilanggar. Dan ini salah satu kaidah umum dalam syariat kita, bahwa ketika terjadi khilaf atau pertentangan antara hak Allah dengan hak makhluk, maka yang seperti ini didahulukan hak makhluk, ya, didahulukan hak makhluk. Maksud saya di sini dalam konteks ketika hak Allah Subhanahu wa taala itu ada rukhsah, ya, ada rukhsah. Misalnya seorang kelaparan dan dia hampir mati. Di depan dia ada dua jenis makanan. Satu makanan yang haram fi dzatihi, yakni zatnya haram, misalnya babi misalnya. Kemudian di depan dia ada roti. Roti ini halal, tapi punyanya orang juga. Punyanya orang yang sama-sama kelaparan seperti dirinya. Ya. Ataukah punya orang tapi dia tidak dikasih izin untuk memakannya. Ya. Maka yang mana yang dia makan? Apakah babi yang haram ini atau roti yang halal zatnya tapi tidak diizinkan? Maka dalam keadaan seperti ini, ya, ini tentunya kita tidak berbicara masalah kemungkinan dia ambil saja baru dia ganti rugi dan semacamnya. Kita tidak berbicara masalah itu. Tapi kita lihat dari sisi pelanggarannya, bahwa makan babi itu berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengambil harta manusia itu berkenaan dengan hak manusia. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak dimaafkan. Adapun babi ini ketika dia makan, ya, dia walaupun ada opsi lain di depannya, tapi ini adalah opsi yang lebih ringan. Ya, yakni dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia melanggar hak manusia. Dalam hal ini kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan. Iya. Maka ini salah satu bentuk, ya, bagaimana orang Arabi tersebut memahami bahwa dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menjadikan seorang itu kemudian suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya. Ketika Tuhannya Maha merahmati dan dia berdosa kepada Tuhannya, dia husnuzon bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dirinya. Ingat Allah taala mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah taala akan mengampuni, ya, dosa selain dari kesyirikan atau di bawah dari kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Maka apa? Husnuzonlah kepada Allah bahwa insya Allah saya termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini bukan kepedean. Lagi pula kalaupun dikatakan kepedean, tidak ada masalah kepedean dengan Tuhan sendiri. Ini Tuhan kita yang menciptakan kita, yang merahmati kita. Tidak ada salahnya seorang kepedean dengan Tuhannya sendiri. Ya. Maka husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa insyaallah saya termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang ke-26, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Abu Ja'far al-Mu'addib Ahmad ibn Bashir ibn Hubaro atau Hibaroh. Sebentar. Ini kayaknya ada riwayat yang ke-26. Sebentar. Iya, qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Abu Ja'far al-Mu'addib Ahmad ibnu Bashir bin Hibaroh. Iya, an Bishr ibn al-Haris. An Bishr bin Haris. Nah. Di sini di nuskho yang saya pakai tidak ada an-nya. Seharusnya an Bishr ibn al-Haris. Di sebagian nuskho
Bishr ibn al-Haris, bisa Haris. Di sini Bashir ibn al-Haris. Ini ada perbedaan nuskho ya. Iya. Sebentar. Ya, yang nampaknya yang lebih sahih adalah Bishr bin Al-Haris. Bishr ibn Al-Haris, ya. Itu yang lebih tepat ya. Bukan Bashir ibn Al-Haris, bukan bisin tapi bisa Haris. Taib, qala akhbarana Atha ibn Mubarak annahu qala ba'dul ubbad. Ada sebagian ahli ibadah yang terkenal dengan kesolehan dalam ibadah berkata, lamma alimtu anna Allah azza wa jalla yali muhasabati zala anni huzni li'anna al-karima idza hasaba 'abdahu tafaddal. Subhanallah. Kata beliau, kata Arabi ini, tatkala saya mengetahui bahwa Allah azza wa jalla yang langsung ya dalam tanda kutip turun tangan ya menangani hisabku, maka hilang sudah kesedihanku. Ya, hilang sudah kesedihanku, kekhawatiranku. Bagaimana nasibku pada hari kiamat kelak, saya sudah hilang. Kenapa? Karena Al-Karim, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan, yang Maha Pemurah, Al-Karim. Kapan dia menghisab budaknya, hambanya, tafaddal, dia akan memberikan fadilah kepada mereka, memberikan keutamaan kepada mereka, yakni akan banyak memaafkan mereka. Ya. Yakni seorang majikan yang baik, ya, majikan yang baik ketika memperlakukan budaknya dengan perlakuan yang baik, tentunya dia akan menerima apa yang dilakukan oleh budak tersebut. Ya, ketika disuruh melakukan sesuatu ada yang kurang, diterima kekurangannya, ya, dimaafkan, dimaklumi dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, ya, yang Maha Dermawan, yang Maha Pemurah, yang Maha Mulia, dengan semua sifat-sifatnya yang penuh dengan rahmat tersebut, ketika dia menghisab, tentunya dia akan, ya, ketika dia menghisab hambanya, dia akan tafaddal, dia akan memberikan fadilah, fadlun, keutamaan, yakni kemurahan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada mereka, memaafkan mereka apa-apa yang kurang dari mereka dan menerima ibadah mereka yang penuh dengan kekurangan, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang, ya, berkenaan dengan dimudahkannya hisab. Ya, ini bentuk husnuzon kepada Allah. Ya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang langsung menghisab kita pada hari kiamat, ya, tentunya kita akan senang. Yang menghisab ini bukan siapa-siapa, dia yang menciptakan kita, dia yang, ya, memberikan segala sesuatu yang ada pada diri kita, dia sangat merahmati kita. Ditambah lagi dia Al-Karim, dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, ya. Dia terkadang merelakan haknya dilanggar, ya, oleh budaknya, oleh hambanya, dan memaafkan siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka selayaknya seorang itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bihi qala haddatsana Abu Bakar Abdullah, yani Ibnu Abi Dunya, Abu Bakar Ibnu Abi Dunya. Qala akhbarna Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Abi Hatim Al-Azdi annahu qala sa'altu Abdullah ibn Daud anit tawakkul. Nah, ini permasalahan selanjutnya. Kata Abdullah bin Daud rahimahullah, atau kata Muhammad bin Yahya bin Abi Hatim, ini bukan Ibn Abi Hatim anaknya Abu Hatim yang masyhur, ya, ini lain lagi. Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Daud. Ya, Abdullah bin Daud seorang siqah abid, ya, salah satu seorang guru dari gurunya Ibnu Uyainah, salah seorang guru Ibnu Uyainah. Kata Abdullah bin Daud, atau kata Muhammad bin Yahya bin Abi Hatim, aku bertanya kepada Abdullah bin Daud tentang tawakal. Apa itu tawakal? Ya. Faqala arat tawakkula husnadzanni billah. Saya memandang yang namanya tawakal itu adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memandang bahwa yang namanya tawakal, yang sebenar-benarnya tawakal, hakikat tawakal adalah husnuzon kepada Allah. Dan wasadaqa rahimahullah. Betul, apa yang beliau katakan ini betul. Kenapa? Karena tawakal, hakikat tawakal adalah i'timadul qalbi ala Allah fi jalbil manfaah wa daf'il madar. Itu hakikat dari tawakal. Tawakal hakikatnya adalah i'timadul qalbi ala Allah. Kita sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan hati kita kepada
Allah Subhanahu wa taala dalam meraih manfaat atau menolak mudarat. Itu tawakal. Ya. Jadi tawakal adalah amalan hati, bukan amalan tubuh. Perhatikan, ini perlu kadang muncul kekeliruan dalam hal ini. Tawakal itu amal qalbi, ibadah qalbi ya, bukan ibadah lisan, bukan ibadah anggota tubuh. Maka melakukan ikhtiar, melakukan sebab itu bukan bagian dari tawakal. Melakukan sebab, berusaha dan seterusnya itu bukan termasuk hakikat tawakal. Bukan termasuk dalam definisi tawakal, tapi ia termasuk dalam syarat syahnya tawakal. Ya, saya ulangi. Berusaha, berikhtiar. Seorang berikhtiar dan berusaha, ya, menempuh sebab-sebab yang kauni maupun syar'i. Itu bukan termasuk dalam definisi tawakal. Bukan bahagian dari tawakal, namun perhatikan, namun ia merupakan syarat syahnya tawakal. Tidak syah seorang dikatakan bertawakal tanpa ikhtiar, menempuh sebab. Namun ia bukan bagian dari tawakal. Ya, kenapa? Karena tawakal adalah ibadah qalbiyah, bukan ibadah lisan, bukan ibadah hati. Ya, bukan ibadah hati. Ya. Begini saja, misalnya seperti wudu. Wudu itu bukan bagian dari solat. Solat itu adalah semua gerakan, ucapan, perbuatan dari takbir sampai salam. Itulah solat. Wudu bukan bagian dari solat. Namun tanpa wudu, orang tidak dianggap solat. Karena apa? Wudu adalah syarat syah solat. Siapa yang tidak berwudu, tidak syah solatnya. Maka demikian pula tawakal. Tawakal dari sisi definisi, dari sisi hakikat, itu hanya berbicara tentang kondisi hati. Karena dia adalah ibadah qalbiyah. Tidak menyinggung masalah apa yang dilakukan oleh mulutmu, apa yang dilakukan oleh anggota tubuhmu. Tidak. Tawakal tidak berbicara tentang itu. Namun, maksudnya tidak berbicara dari sisi hakikatnya. Namun, berusaha, berikhtiar melakukan sebab, itu semua merupakan syarat syahnya tawakal. Seorang yang tidak melakukan sebab, tidak dikatakan bertawakal. Ya, tidak syah tawakalnya. Afwan, tidak syah tawakalnya. Nah, tidak syah tawakalnya. Karena itulah beliau mengatakan di sini tawakal adalah husnuzan billah. Betul. Karena husnuzan amalan hati. Kita husnuzan dengan hati. Sebagaimana suudzon juga dengan hati. Adzon adalah amal qalbi. Adzon, dugaan adalah menduga sesuatu, ya, berprasangka adalah amalan qalbiyah. Jelas sampai sini? Dan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala, faidah ini yang termasuk faidah yang yang latifah, ya, salah satu faidah yang sangat berharga, ya, bahwa menempuh sebab ikhtiar itu bukan termasuk dalam unsur pembentuk tawakal, namun ia merupakan syarat syahnya tawakal. Nah, sekarang kita lihat kenapa tawakal dikatakan oleh Abdullah bin Dawud rahimahullah bahwa tawakal itu adalah husnuzan billah. Kenapa? Karena tawakal adalah seorang menyandarkan hati, iktimad. Sama kalau kita bersandar, misal saya kasih contoh permisalan saja. Kalau kita duduk di sebuah kursi, kemudian kita disuruh bersandar, ya, kemudian kita disuruh bersandar. Ya. Kalau kursi tersebut kita tidak tahu ada sandarannya, tidak akan mungkin kita mau sandar langsung seperti itu, karena kita akan terjatuh ke belakang. Tapi kalau kita yakin ini kursi ada sandarannya di belakang, ya, kita akan dengan senang hati dan tanpa was-was merebahkan punggung kita ke kursi tersebut. Ya. Kenapa? Kita yakin dengan pasti bahwa, ya, ada sandarannya ini di belakang kursinya. Atau kita mau bersandar lagi duduk-duduk, ya, di teras misalnya. Kemudian dia ingin mengindirkan ke belakang. Kalau dia tahu di belakangnya ada tiang, ada dinding, dia pastikan dia akan dengan senang hati. Dan tidak akan mungkin dia akan bersender ke belakang kalau di belakangnya tidak ada apa-apa. Nah, itulah tawakal. Tawakal